Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam, Prodi Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gajah Surakarta. Sebelum itu, perkenalkan saya Arifana Naswaadani dengan NIM akhir 050. Saya Zara Rusdia dengan NIM akhir 078. Saya Siva dari akhir 71. Berikut akan kami paparkan tentang presentasi dari kelompok 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari Prodi Ilmu Lingkungan untuk penugasan Ekonomi Sumber Daya Alam. Di sini kami akan mempresentasikan evaluasi kerusakan lingkungan pencemaran Teluk Balikpapan akibat tumpahan minyak oleh PT Pertamina atau Persero. Perkenalkan kami di sini ada 4 orang, yaitu ada Areta Naswardani dengan NIM akhir 50, Nasyifa Adia Karim dengan NIM akhir 071, Nikmah Khairina Nurleli dengan NIM akhir 72, dan yang terakhir Zahra Rosyida Biati dengan NIM akhir 078. Yang pertama yaitu latar belakang. Penyebab dari permasalahan yang kita ambil itu dari pipa bawah laut milik PT Pertamina Persero patah dan menyebabkan tumpahan kurang lebih 40.000 barel atau sekitar 6,3 juta liter minyak mentah. Selanjutnya, dampak lingkungan yang ditimbulkan itu ada yang pertama mencemari laut seluas kurang lebih 13.000 hektar. Kedua, garis pantai tercemar sepanjang 25 km. Yang ketiga, merusak kurang lebih 34 hektar ekosistem mangrove. Selanjutnya, ada dampak sosial ekonomi. Itu yang pertama, 6.000 nelayan terdampak langsung. Kemudian yang kedua, penurunan hasil tangkap di area 5.000 hektar. Dan selanjutnya, rata-rata kehilangan pendapatan kurang lebih 5 juta per bulan. Nah, dampak ekologis yang ditimbulkan itu ada yang pertama menurunnya air laut, yang kedua ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Next. Selanjutnya ada tabel data kualitas lingkungan. Ada komponen ya data. Untuk komponen sendiri yang pertama adalah luas wilayah laut terdampak yang memiliki data sekitar 13.000 hektar. Selanjutnya, untuk komponen itu ada minyak tumpah. Untuk data sekitar 40.000 barel atau sekitar kurang lebih 6.360.000 liter. Selanjutnya, untuk panjang garis pantai yang tercemar itu ada di sekitar 25 km. Kemudian ada luas mangrove rusak itu di sekitar 34 hektar. Kemudian ada luas penangkapan ikan terdampak itu ada di 5.000 hektar. Dan ada jumlah nelayan terdampak langsung ada 6.000 orang. Dan ada rata-rata kehilangan pendapat nelayan itu ada di sekitar 5 juta per orang per bulan. Selanjutnya kita ada proses evaluasi lingkungan. Yang pertama itu ada biaya pemulihan lingkungan. Nah, biaya pemulihan lingkungan itu apa sih? Itu adalah biaya yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi perairan Teluk Balikpapan ke keadaan semula. Nah, cara menghitungnya itu pemulihan sama dengan luas wilayah laut terdampak dikali dengan biaya remediasi. Nah, luas wilayah yang terdampak itu sebesar 13.000 hektar, terus dikali biaya remediasinya 3 juta. Nah, didapatkan 30 miliar. Lalu selanjutnya ada biaya kelebihan. Nah, biaya kelebihan itu merupakan biaya tambahan yang harus ditanggung akibat terganggunya fungsi lingkungan Teluk Balikpapan seperti pembersihan teluk, penyediaan air bersih, dan juga biaya kesehatan masyarakat sekitar. Nah, kelebihan di peristiwa ini itu sebesar 2 miliar. Ada kerugian ekologis adalah nilai ekonomi dan kerusakan pada ekosistem dan fungsi lingkungan hidup akibat aktivitas manusia. Dengan rincian rumus yaitu LE sama dengan panjang garis pantai tercemar dikali dengan nilai ekosistem pantai per kilometer ditambah dengan luas mangrove yang rusak
dikali nilai ekosistem mangrove per hektar dengan rincian 25 dikali 100 juta ditambah 34 dikali 150 juta dengan hasil akhir 7.600 juta. Lalu ada kerugian sosial ekonomi. Kerugian sosial antara lain kesehatan masyarakat terganggu, menurunnya kualitas hidup, konflik sosial, terganggunya aktivitas sosial budaya. Lalu ada kerugian ekonomi, yakni penurunan pendapatan nelayan, berkurangnya hasil tangkapan ikan, menurunnya aktivitas perdagangan pesisir, dan gangguan transportasi distribusi laut. Rincian rumus yaitu jumlah nelayan terdampak dikali pendapatan yang hilang per bulannya dikali durasi dampaknya. Dengan rincian 6.000 dikali 5 juta dikali 6 sama dengan 180 miliar. Dan yang terakhir yaitu ada total nilai kerugian lingkungan. Jadi di sini total nilai kerugian lingkungan itu ada di penjumlahan seluruh bagian-bagian tadi, yaitu dengan 39 miliar ditambah 2 miliar ditambah 7,6 miliar ditambah 180 miliar dengan total kerugian 228 miliar 600 juta rupiah. Presentase dari jujur ketutupan saya. Nilai-nilai tersebut itu bisa dihitung dari persentase total. Dengan biaya pemulihannya itu 17%, kelebihannya itu 8,7%, biaya ekologisnya 3,3%, dan biaya sosial ekonominya yang paling besar yaitu 71%. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 10.